Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah melihat Xiao Yan datang ke Klegu. Namun dia dihadang oleh Ling Quan komandan keempat, dan juga Yan Hao komandan ketiga. Namun di sini Xiao Yan pun berhasil menghajar mereka sampai babak belur yang pada akhirnya komandan kedua pun muncul dari Klegu. Kemudian Xiao Yan pun bersiap untuk melakukan baku hantam lagi. Namun pada akhirnya komandan kedua ini malah membiarkan Xiao Yan masuk. Karena Xiao Yan telah memiliki undangan. Yang Hao dan komandan Ling Quan yang melihat ini, tentu saja dia pun sangat marah. Dia tidak terima komandan kedua membiarkan Xiao Yan masuk begitu saja. Ling Quan dan juga mengatakan, kami tentara hitam tidak akan membiarkan kamu di tempat ini. Berhati-hatilah, pasti kami akan membalas apa yang telah kamu lakukan. Akhirnya setelah masalah di gerbang itu, Xiao Yan pun masuk ke wilayah klan Gu karena dia telah diperbolehkan masuk. Singkat cerita, Xiao Yan pun tiba di suatu rumah penginapan yang telah disediakan oleh klan Gu. Xiao Yan pun merasa setelah sampai di wilayah Gu ini, benar-benar suasana wilayah klan Gu ini sangat berbeda dengan wilayah luar. Dan setelah sampainya di tempat peristirahatan, Xiao Yan pun memutuskan untuk beristirahat sambil berlatih bagaimanapun ke depannya pasti akan sulit akan ada yang mencoba untuk melawannya. Bagaimanapun, dia harus terus tumbuh menjadi kuat agar dia bisa bersama Sun Er suatu hari di masa depan. Xiao Yan pun melatih kekuatan jiwa spiritualnya. Dia tahu jika dia ingin meningkatkan kekuatan alkemisnya, dia harus terus melatih kekuatan jiwa spiritualnya. Akhirnya beberapa waktu pun berlalu Xiao Yan berlatih jiwa spiritual. Dia pun merasakan kekuatan jiwa seperti perlahan-perlahan meningkat secara signifikan. Jika terus seperti ini, maka ranah jiwaku pasti akan meningkat. Benar apa perkataan guru jika melatih jiwa tunggal ini akan lebih cepat dalam proses pelatihan meningkatkan kekuatan spiritual. Jika aku terus bertambah kuat, maka kemungkinan besar bersama Sun Er itu tidak terhindarkan. Tidak ada siapapun yang mampu menghalangi aku untuk bersama Sun Er. Bagaimanapun, aku akan terus berjuang menjadi lebih kuat agar bisa bersama Sun Er. Walaupun aku tidak ada keturunan darah Dodi, aku akan membuktikan kepada mereka. Tidaklah lama setelah itu, pintu pun terbuka yang ternyata Tian Huo dan Dokter Pri kecil pun mengatakan, apakah kau telah selesai berlatih? Ayo kita keluar. Kita nikmati ada sebuah pesta di sana. Namun Tian Huo pun sangat terkejut ketika melihat Xiao Yan yang sedang memeluk bantal seperti seorang kekasih Xiao Yan. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Yan pun di sini merasa malu dan mengatakan, ayo kita pergi. Yang akhirnya Xiao Yan dan yang lainnya pun pergi ke sebuah festival yang ada di Klan Gu ini. Xiao Yan pun melihat festival ini memang sangat meriah dan juga sangat ramai. Xiao Yan pun bertanya kepada dokter peri kecil yang berada di sampingnya. Aku mendengar 8 klan kuno juga datang ke tempat ini. Itu hal bagus jika kita bertemu 8 klan kuno di tempat ini. Dokter peri kecil menjawab, sepertinya itu sangat tidak mungkin karena kota suci ini sangat luas. Bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan mereka di tempat ini? Tian Huo di sampingnya mengatakan, Xiao Yan ini adalah festival terbesar klan Gu. Jangan sampai kamu tertinggal, sayang sekali kekasihmu tidak ada di tempat ini, jadi kamu tadi bermain dengan guling. Haha, di sini Tian Huo mencoba meledek Xiao Yan. Hal ini tentu membuat Xiao Yan pun dia sangat marah dan dia pun pergi ke depan. Tian Huo pun mengatakan, jika kamu seorang lelaki, maka kamu temui dia dan bawa ke sini, bukan bermain sama bantal. Xiao Yan pun mengatakan, mati saja kau, dasar pengganggu. Xiao Yan dia pun maju ke depan. Namun ketika dia berjalan ke depan, dia pun berpapasan dengan salah satu wanita yang memiliki kekuatan yang cukup kuat. Xiao Yan pun mengatakan, maaf, aku telah menyenggolmu. Namun ketika mereka saling bertatap, tiba-tiba bola energi pun muncul di tengah-tengah mereka. Hal ini membuat semua orang pun terkejut, yang akhirnya ledakan cukup besar pun muncul. Pengawal wanita itu langsung bertanya, apakah laki-laki itu telah mengganggumu? Namun wanita itu berkata, tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Tian Huo bergegas kepada Xiao Yan. Xiao Yan, apa yang terjadi barusan? Xiao Yan mengatakan, aku merasakan wanita itu memiliki kekuatan yang cukup kuat, yang sepertinya mereka berasal dari 8 klan kuno. Xiao Yan menceritakan bahwa dia barusan telah berpapasan dengan wanita itu dan tiba-tiba ada bola energi di tengah-tengah muncul. Aku merasakan dia juga memiliki api surgawi. Namun api itu di tubuhnya itu tidak biasa sepertinya lebih kuat dibandingkan yang aku miliki. Yang ternyata bola ini barusan itu akibat 2 bentrokan api surgawi. Hal ini sudah biasa. Jika api surgawi berdekatan, maka akan menimbulkan gesekan. Dan akibat bentrokan ini,
beberapa toko di belakang terbakar dengan begitu saja. Pedagang itu pun mengatakan toko ini telah diturunkan selama 3 generasi dan sekarang hancur. Aku tidak mau kalian harus menggantinya. Setelah perjalanan panjang festival tersebut, Xiaoyan pun kembali ke tempat istirahat untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Tanpa terasa esok hari pun telah tiba yang dimana semua orang pun telah bersiap untuk menuju ke kuil klan Gu untuk menghadiri upacara kedewasaan dari Sun Er. Tian Huo berkata, ini serasa aneh, aku kira para tentara hitam mereka akan merencanakan hal jahat kepada kita. Namun sepertinya kita baik-baik saja sekarang, apakah mereka telah menyerah untuk melakukan hal buruk? Xiao Yan mengatakan, kita harus tetap berhati-hati. Jangan sampai lengah. Pasti pada tentara hitam itu tidak akan menyerah untuk menggagalkan kita ikut dalam upacara kedewasaan ini. Kita akan mengurusnya nanti para pasukan tentara hitam itu. Pembukaan alam Gu akan semakin dekat. Setelah itu, Xiaoyan tiba di suatu tempat yang dimana Xiao yang pun akan masuk ke alam Gu. Tempat Sun Er melakukan pendewasaan, dan tidak hanya Xiaoyan, banyak orang-orang yang akan ikut masuk. Mereka pun mengatakan, sudah hampir dimulai, aku tidak tahu seperti apa alam itu sebenarnya. Yang ternyata sekarang mereka pun masih belum ada di klan Gu sebenarnya. Mungkin mereka berada di kota luar untuk rakyat biasa. Kemudian terlihat ada salah satu ketua dari klan Gu yang sepertinya mereka akan mengarahkan semua orang untuk menuju klan Gu. Dia pun mengatakan pada kesempatan kali ini semuanya dipersilakan untuk datang di klan Gu aku yang bertanggung jawab dalam penyambutan dan membimbing kalian semua. Xiao Yan yang mendengar itu sangat senang. Akhirnya dia tiba akan bertemu Sun Er setelah sekian lama. Cerita berpindah kepada salah satu ketua klan Gu berdiri di suatu genangan air kolam yang sangat besar dan seketika air itu pun langsung melesat ke atas langit. Hal ini membuat semua orang pun sangat terkejut yang ternyata laki-laki tua itu sedang membuka jalan untuk menuju ke alam Gu. Semua orang pun sangat senang mereka bisa melihat alam Gu ini. Dan terlihat alam Gu memang sangat indah dan luas. Dan sepertinya ini jalan satu-satunya masuk untuk menuju alam Gu. Banyak bebatuan yang mengapung di udara. Pria itu pun mengatakan semuanya selamat datang di klan Gu. Cerita pun berpindah kepada Tian Huo. Dia merasakan di tempat ini sangat berlimpah berkali-kali lipat energinya dibandingkan dunia luar. Pasti jika berlatih di sini akan mendapatkan hasil ganda dengan setengah usaha. Tempat ini memang sungguh memiliki kemampuan yang sangat unik. Aku sangat kagum, memang dunia yang diciptakan oleh seorang Dodi sangatlah luar biasa. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan. Xiaoyan menoleh ke belakang. Dia pun melihat orang yang sebelumnya telah berpapasan dengan dirinya. Mereka berasal dari klan Yan, mereka juga akan masuk ke klan Gu. Kemudian salah satu orang dari klan Yan berkata, haha, di tempat sebesar ini, mereka tidak akan membiarkan kita terbang sendiri kan? Jika itu terjadi akan melelahkan. Salah satu ketua klan Gu mengatakan, tenang saja, kami tidak akan menyuruh kalian terbang sendiri. Kami telah menyiapkan alat transportasi untuk kalian. Tiba-tiba kapal besar pun muncul di atas langit. Hal ini membuat semua orang yang berada di situ sangat kagum melihat kemegahan kapal ini. Bahkan Xiaoyan dan juga sangat kagum dengan kemegahan kapal ini. Tidak heran klan Gu sungguh kaya mereka menggunakan kapal terbang untuk menyambut seorang tamu. Salah satu ketua klan Gu mengatakan, kalian sekarang boleh masuk ke dalam kapal. Akhirnya semua orang pun mereka masuk untuk melakukan perjalanan. Lewat sini di depan ada beberapa ruangan untuk istirahat kalian. King Lin berkata rasanya sangat berbeda ketimbang terbang sendiri. Namun ketika perjalanan kapal ini, tiba-tiba Tian Huo malah mabuk kapal karena dia tidak pernah menaiki kapal. Tian Huo mengatakan, ini pertama kalinya aku naik kapal. Aku pusing rasanya ingin muntah. Cerita pun berpindah kepada sosok hitam yang ternyata mereka berasal dari aula jiwa yang mereka juga diundang di tempat ini. Mereka mengatakan ternyata Xiaoyan benar-benar ada di tempat ini. Kemudian salah satu orang mengatakan, Tuan, haruskah aku bergerak sekarang untuk menghabisinya? Kemudian orang misterius dari aula jiwa ini mengatakan, tidak, makam dari leluhur Xiao Xuan ada di tempat gunung ini. Jika kita bisa menghabisi keturunannya di depan makamnya sendiri, itu akan menunjukkan konsekuensi yang akan diterima jika melawan aula jiwa. Yang ternyata di sini aula jiwa pun berniat mengincar Xiaoyan dan akan menghabisinya tepat di makam leluhurnya. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun dia berkeliling kapal sambil mencari obat untuk senior Tian Huo yang sebelumnya terkena mabuk kapal. Akhirnya dia pun mendapatkan obat tersebut, ia pun berterima kasih kepada salah satu pelayan. Namun ketika Xiaoyan akan kembali, tiba-tiba dia pun dihadang oleh prajurit hitam yang menghentikannya. Prajurit hitam itu pun mengatakan, permisi Tuan Xiaoyan, komandan kami mengundang kamu untuk datang ke aula.
Xiaoyan pun dia tidak tahu siapa yang telah mengundangnya mengatakan, "Baiklah, aku akan pergi ke sana, tapi tolong berikan obat ini kepada temanku." Setelah itu, Xiaoyan pun mengikuti prajurit hitam itu. Singkat cerita, Xiaoyan pun tiba di suatu tempat yang terlihat ada seseorang yang telah menunggunya. Dia sepertinya salah satu jenderal yang ada di Klanggu. Dia pun mengatakan teh ini sudah disiapkan sebagai ganti anggur untuk menjamu tuan muda Xiaoyan yang terhormat, silakan datang ke sini. Yang ternyata itu adalah komandan tentara hitam Guzen. Tanpa rasa takut Xiaoyan pun dia pun langsung menghampiri komandan tersebut. "Sebenarnya apa tujuan komandan untuk mengundangku kemari?" Guzen mengatakan, "Jangan salah paham, tuan muda Xiaoyan, aku tidak ingin bermusuhan dengan kamu. Aku tahu apa yang terjadi di gerbang sebelumnya. Lingkuanlah yang melanggar aturan dan bersikap kasar kepada tamu terhormat. Dan dia juga sudah dihukum sesuai aturan. Tolong maafkan aku karena tidak mendisiplinkan dengan baik mereka yang ternyata Guzen ini adalah atasan mereka. Dia adalah salah satu pemimpin dari lingkuan, tentu saja peringkatnya lebih tinggi." Xiaoyan langsung duduk di hadapan Guzen. Xiaoyan mengatakan, "Sepertinya Anda mengundang aku ke sini bukan hanya membicarakan hal itu saja. Pasti ada sesuatu yang serius yang Anda ingin bicarakan. Katakanlah sekarang apa yang ingin kau katakan kepadaku." Guzen pun dia tersenyum dan mengatakan, "Bagaimanapun juga kau adalah seseorang yang disukai oleh nona muda, jadi aku merasa penasaran dan ingin melihatnya." Xiaoyan tersenyum dan mengatakan, "Jadi, apakah kamu sudah melihatnya sekarang? Apakah kau akan mengejekku sekarang?" Kemudian Guzen pun mengatakan, "Aku sendiri tidak memiliki niat buruk kepada kamu, Tuan Xiaoyan. Namun bagaimanapun, leluhurku sangat menghormati garis keturunan Dodi dan melarang keras untuk menikah dengan orang asing itu. Karena kami khawatir keturunan Dodi yang tersembunyi di tubuh Nona akan menghilang dan tercampur. Dengan milik orang asing, aku khawatir kau mungkin tak tahu seberapa banyak tekanan yang diterima Nona muda karena kamu." Banyak ketua mereka tidak setuju dengan hal ini. Mereka menentang keras Nona muda dekat dengan orang luar. Ini karena garis keturunan Dodi harus terus dijaga. Tiba-tiba Guzen dia mengeluarkan aura yang mengerikan. Sepertinya dia ingin melihat kemampuan dari Xiaoyan. Sokyan sadar bahwa orang di depannya berada di Dojun Bintang 7. Xiaoyan berkata, "Orang ini berada di Dojun Bintang 7. Baiklah, kalau begitu aku akan meladeninya." Di sini tiba-tiba cangkir yang ada di depan mereka pun saling mengadu kekuatan satu sama lain hanya dengan tatapan saja. Cerita pun berpindah kepada para penjaga yang melihat Xiaoyan mengeluarkan kekuatannya di hadapan komandan. Mereka mengatakan kalau lancang sekali telah mengeluarkan kekuatanmu di depan komandan. Xiaoyan mengatakan, "Aku peduli dengan garis keturunan dan aku tidak akan menyerah untuk bersamanya. Aku akan melawan semua yang mencoba untuk memisahkan kami. Walaupun aku bukan keturunan Dodi, aku akan menjadi Dodi itu sendiri untuk Sun Er." Mendengar perkataan itu, Guzen pun dia tersenyum dan memerintahkan pasukannya untuk segera mundur, mengatakan itu sama persis yang dikatakan oleh wanita tua itu. Yang sepertinya Guzen pun telah menerima perintah dari sosok misterius wanita tua untuk menguji Xiaoyan. Guzen berkata, "Karena kau sangat bertekad, maka kau berjuanglah lebih keras lagi hanya seorang. Dengan menjadi dosen barulah para leluhur akan menerima keberadaanmu." Xiaoyan pun baru bisa diterima oleh klan Gu jika dia berada di tingkat doseng. Xiaoyan pun tentu saja dia bahkan tidak hanya akan menjadi seorang doseng, bahkan dia akan menjadi